4 macam metode penyembuhan. Sufi adalah guru spiritual tingkat tinggi dalam Islam, pewaris terjaga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pembawa ilmu rahasia-rahasia. Dikatakan rahasia karena ilmu itu tak ada pelajarannya dimanapun. Adanya ilmu itu timbul setelah melewati fase tazkiyatun nafsi, membersihkan nafsu ruhani, membersihkan titik-titik latifah dalam tubuh manusia. Kemudian dari titik latifah yang telah terbersihkan itulah, Allah menganugerahkan berbagai ilmu. Jadi ilmu itu bukan untuk orang yang masih kotor, tapi untuk orang yang sudah terbersihkan ruhaninya. Tak bisa siapapun memperoleh ilmu itu dengan pelajaran sekolah, atau menggali dari khasanah buku. Itu juga sering disebut hakikat ilmu, atau ruhnya ilmu, yang mendapat, hanya yang mau menempuh pembersihan ruhaninya dengan tahapan-tahapan pembersihan atas bimbingan guru mursyid, yang salah satu tugasnya adalah menjaga dan meneruskan ilmu yang mendalam dan tersembunyi dari kitab suci Al-Quran. Bagi kaum sufi, tujuan utama dalam hidup adalah mengambil alih kemanajeran Allah di bumi. Pelayanan para sufi kepada umat manusia merupakan sesuatu yang sangat penting, sebagaimana sifat Rahman dan Rahimnya. Salah satu bentuk pelayanan adalah menyembuhkan mereka yang sakit dengan metode penyembuhan sufis. Dilihat dari disiplin spiritual, Allah menurunkan penyakit kepada manusia dalam 3 jenis, yaitu penyakit sebagai cobaan, penyakit yang disebabkan perbuatan masa silam, dan penyakit pengantar ajal. Penyakit pengantar ajal tidak dapat disembuhkan oleh manusia. Sedangkan yang lainnya masih dapat diusahakan kesembuhannya oleh manusia. Di dunia ini dikenal 4 macam metode penyembuhan. Penyembuhan modern, yaitu penyembuhan menurut disiplin kedokteran modern. Penyembuhan tradisional, yaitu akupuntur, pijat, ramuan tumbuhan, dan sebagainya. Penyembuhan spiritisme, yaitu yoga, magnetisme, hipnotisme, kebatinan, latihan pernapasan, dan sebagainya. Penyembuhan power spiritual, yaitu penyembuhan yang dilakukan oleh sufi. 3 metode penyembuhan. Yang pertama, penyembuhan dilakukan dengan mendeteksi penyebab penyakit, baik penyebab medis maupun non-medis. Kemudian dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah mencari dan mendapatkan sesuatu yang dapat menjinakkan atau mematikan penyebab penyakit tersebut. Sedangkan metode penyembuhan power spiritual tidak berurusan dengan penyebab penyakit tetapi dilakukan dengan cara berkomunikasi dengan sang penyebab penyakit, yaitu sebagai sebab dari segala sebab. Sebagian orang juga mencari kesembuhan dengan pergi ke dukun atau tukang sihir. Kebanyakan dari mereka menggunakan bantuan jin atau makhluk halus untuk menyembuhkan penyakit. Cara tersebut tak dapat disamakan dengan metode penyembuhan sufis yang sama sekali bebas dari campur tangan jin atau makhluk halus lain. Penyembuhan dengan cara sufi adalah kebersandaran hanya kepada Allah, dengan mempertajam doa dan amalia agar doa terijabah secara lambat, sampai dengan sekedipan mata. Penyembuhan sufis adalah terapi penyembuhan cara Islami yang telah dipraktekkan oleh para sufi sejak ratusan tahun lalu. Prinsip dasar dalam penyembuhan sufis adalah bahwa kesembuhan hanya datang dari Allah yang Maha Penyembuh. Para sufi hanya bertindak sebagai perantara.
Bukankah virus, bakteri, amoeba, jamur, bibit penyakit lainnya, dan penyebab non-medis sihir, tenung, santet, dan lain-lain juga makhluk Allah yang bisa diajak berunding? Metode penyembuhan sufis berasal dari kitab suci Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sufi menggunakan 4 cara dalam menyembuhkan penyakit, yaitu dengan melakukan sholat dan doa, melakukan amalan tertentu, atau melalui benda tertentu seperti air sebagai pentransfer doa. Sholat merupakan ritual ibadah yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Tujuan utama dari ibadah adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, namun ibadah juga dapat memberikan kekuatan ruhani dan menyelaraskan fisik, mental, emosi dan ruhani, yang dapat memberikan efek penyembuhan bila dilakukan dengan semestinya. Amalan yang dilakukan dalam penyembuhan biasanya berupa puasa dan zikir. Selain puasa wajib bagi kaum muslim pada bulan Ramadan, puasa sunnah atau tambahan dapat dilakukan pada bulan-bulan yang lain. Puasa selain dapat meningkatkan spiritual bila dilakukan semestinya, juga dapat memberikan efek yang baik pada kesehatan tubuh. Zikir, atau mengingat Allah, juga dipraktekkan dalam penyembuhan penyakit mental maupun fisikal. Zikir dilakukan dengan menyebut nama Allah atau ayat suci Al-Quran dalam jumlah tertentu dan di waktu tertentu. Baik secara sendiri maupun bersama-sama dalam suatu majelis yang dipimpin seorang guru sufi. Adapun cara yang dilakukan dengan menggabungkan penggunaan nama Allah, ayat suci, dan doa melalui cara yang unik dan kompleks. Formula tersebut kemudian dituliskan di atas kertas, tulang, atau kulit, yang kesemuanya disebut wifik. Itu bukanlah cara sufi. Orang sering menganggap apa saja yang ada ayat Al-Qurannya cenderung menganggap benar laku itu. Itu sebenarnya hanyalah iklan. Jadi diumpamakan orang yang mau diajak ke arah yang salah mungkin tak mau. Maka kemudian di dalamnya diselipkan ayat-ayat Al-Quran, agar orang menyangka kalau hal itu kebenaran, dan benar. Padahal hanya daya tarik untuk orang yang fanatik agama mau mengamalkan amalan itu. Yang jelas penyembuhan sufi itu jauh dari ritual, sesaji apapun, entah buah, atau apapun itu, entah minyak atau menyan, kembang dan lain-lain, itu memberi makan jin, karena malaikat itu tak makan, dan tak suka sesaji atau bakso tahu goreng, atau ayam potong. Juga Allah tak doyan makan gorengan atau sesaji. Jadi apa saja yang ada unsur sesaji, dan persembahan sekalipun itu adalah dengan alasan memberi persembahan kepada Allah, maka itu bukan cara sufi. Jangan mudah ditipu dengan cara-cara yang mungkin saja akan merampas akidah kita. Sebagaimana wifik yang dicelupkan ke dalam air minum pasien, atau dikalungkan, atau dipendam dalam tanah. Formula tadi dapat juga diucapkan dengan mulut atau dalam hati, atau dengan bermacam cara lain. Formula tersebut dapat digunakan untuk menyembuhkan tidak hanya penyakit fisik dan mental, namun juga untuk mengatasi masalah keluarga, finansial, atau sosial. Nah, itu adalah ilmu hikmah. Ilmu hikmah dengan hikmah itu beda. Kalau ilmu hikmah itu dipelajari, kalau hikmah itu anugerah yang diberikan Allah pada seseorang karena kebeningan hati ruhaninya.
sehingga diberi berbagai ilmu, yang mana ilmu itu bisa dijadikan sebagai penolong bagi sesama. Jadi harus dipahami, beda antara ilmu hikmah dan hikmah. Kalau Wifik itu meminta bantuan pada jin yang tinggal di 7 bintang. Penyembuhan sufis ada juga yang memakai kekuatan malaikat-malaikat Allah hanya bisa untuk maksud yang konstruktif. Bukan seperti praktek sihir dan tenung yang menggunakan bantuan jin atau makhluk halus lain yang bisa dipakai mencapai sesuatu yang destruktif. Ingat, malaikat itu tidak makan, dan tak doyan sesembahan, sesajen, dan aneka ugo rampe, atau kopi, atau nasi goreng. Tak pernah kan nemui malaikat maut lagi nongkrong di warung bakso, karena mau nyabut nyawa seorang, dan membawi aroma bakso, lalu berhenti dulu di warung bakso. Ya, karena malaikat itu tidak makan minum, karena mereka tidak punya nafsu, ndak punya nafsu syahwat dan ndak punya nafsu makan.